Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembahasan soal-soal latihan untuk mata pelajaran geografi kelas 10 semester 2. Kali ini kita akan membahas soal-soal latihan untuk materi dinamika litosfer. Oke, kita lanjut untuk nomor 1 ya. Di sini perhatikan untuk soalnya di sini. Sini pernyataan, ini jenis batuan depreksi, dolomit, kalsit, topas, marmer ya. Yang ditanyakan apa? Batuan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dalam kehidupan kita. Oke, penjelasannya adalah untuk batuan yang memiliki nilai ekonomis tinggi itu jenis batuan metamorf. Maka dari option ini yang termasuk batuan metamorf adalah topas dan marmer. Maka jawabannya untuk nomor 1 adalah 4 dan 5. Lanjut nomor 2. Di sini batuan juga masih pemanfaatan batuan ya dalam kehidupan manusia. Ini adalah jenis batuan granit, sienit, diorit, riolit, basalt, termasuk semua batuan beku. Batuan beku yang bernilai tinggi adalah, nah di sini adalah kita akan satu persatu. Granit ini biasanya untuk interior lantai ya. Kemudian kalau sienit ini masih jarang karena keberadaannya masih ya jarang ditemukan. Batu termasuk batuan beku dalam. Kemudian diorit juga bisa untuk konstruksi bangunan, untuk ornamen, untuk patung ya gitu ya. Kemudian riolit masih sangat sedikit dimanfaatkan untuk istilahnya karena keberadaannya ya. Kemudian basalt ini biasanya digunakan untuk apa? Konstruksi bangunan, untuk membuat ornamen juga bisa, patung. Maka di sini batuan beku yang bernilai tinggi adalah granit, diorit, dan basalt karena keberadaannya lebih banyak dan lebih banyak dimanfaatkan oleh manusia. Maka jawabannya adalah 1, 3, dan 5. 1, 3, dan 5 adalah C. Lanjut nomor 3. Sini letusan Gunung Merapi menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar, baik dampak positif ataupun negatif. Dampak negatif yang diakibatkan letusan tersebut adalah, nah ini mudah ya di sini. Abu vulkanik menyebabkan tanah itu positif, merupakan daerah tangkapan hujan, nggak ada kaitannya. Banyaknya bahan galian seperti belerang positif juga. Korban jiwa dapat terjadi akibat awan panas, ataupun kalau Gunung Merapi disebut pedus gembel, kalau ini positif juga. Jadi ini jawabannya adalah mudah ya, ini jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 4. Pernyataannya di sini adalah material vulkanik ataupun material yang dimuntahkan oleh gunung berapi yang kaitannya dengan vulkanisme ya. Ada bom, batu ukuran besar, batu kerikil, batu pasir, gas asam arang, sumber air panas. Pertanyaannya adalah material vulkanik yang berguna bagi kehidupan manusia adalah nomor berapa aja? Jelas ya, bom itu yang memerlukan istilahnya ya usaha lagi untuk memecahkan sehingga menjadi lebih kecil. Tapi yang bisa langsung kita manfaatkan adalah batu kerikil, pasir untuk bangunan juga ini sama untuk bangunan. Ini untuk bangunan, bahan bangunan, bahan industri, sama sumber air panas. Kali ini pasca vulkanisme ya. Biasanya sumber air panas untuk apa? Pemandian, objek wisata. Maka jawabannya untuk nomor ini adalah 2, 3, dan 5. 2, 3, dan 5 berarti. Selanjutnya nomor 5. Nah, perhatikan ini gambar siklus batuan ya. Magma, batuan beku, batuan sedimen ini ya, klastik, kemis, kemudian organik, kemudian batuan metamorf, kembali lagi magma ya. Berdasarkan gambar di samping, huruf B itu ini jadi sedimen klastik, merupakan proses perubahan batuan beku menjadi sedimen yang disebabkan oleh apa? Pembekuan. Kalau pembekuan itu batuan beku, penggerusan, erosi pengikisan, bisa ya dan tidak. Perubahan bentuk, ya iya, perubahan bentuk, pengendapan ataupun tekanan. Di sini perubahan batuan beku menjadi sedimen yang disebabkan oleh apa? Oleh pengerusan. Maka
maka di sini jawabannya adalah penggerusan ataupun erosi ya. Lanjut nomor 6, bahan-bahan. Ini sama nih, material vulkanis. Di sini ada lava, lapilli, bom, pasir, lahar panas. Bahan padat yang dikeluarkan gunung berapi, bahan padat ya, yang padat ya. Apa? Kalau lava itu cair, lapilli padat. Lapilli itu apa? Sebenarnya ukuran lebih kecil lagi, dari kerikil tapi lebih besar dari abu. Bom, batuan ukuran besar, sebesar mobil kayak gitu ya. Pasir, lahar panas, ini cair, encer. Jadi 1 dan 5 itu adalah cair termasuknya ya. Maka jawabannya untuk nomor 6 ini adalah 2, 3, dan 4. Maka jawabannya ini B ya. Selanjutnya nomor 7, jenis batuan ada obsidian, breksi, granit, konglomerat, batu pasir. Yang ditanyakan apa di sini? Batuan sedimen akuatis. Akuatis itu berarti batuan sedimen pengendapannya yang ada di air, jadi sungai, rawa, danau, gitu kan, akuatis. Itu nomor berapa? Obsidian itu termasuk batuan beku ya. Kemudian granit batuan beku. Maka jawabannya batuan sedimen berarti breksi, konglomerat, dan batu pasir. 2, 4, dan 5. Jawabannya adalah D. Nomor 8, pada saat erupsi gunung berapi mengeluarkan magma yang sangat encer. Jadi karakteristiknya magma encer, tekanan gas rendah, hampir maksudnya tanpa letusan, lereng yang terbentuk landai. Ataupun di sini berarti karakternya efusif ya, bukan eksplosif. Bentuk gunung api yang terbentuk sesuai ciri letusan ini adalah, kalau ini kan ada 3, perisai, mar, dan strato. Perisai itu efusif, kalau strato itu efusif meledak, efusif itu meleleh, sedangkan mar eksplosif. Maka kalau dari sini berarti jawabannya adalah perisai ataupun tameng ya. Lanjut nomor 9, gerakan pergeseran lapisan kulit bumi dengan arah vertikal dan horizontal serta gerakannya relatif cepat dalam wilayah sempit. Gerakan ini dinamakan apa? Oke, untuk tektonisme itu ada orogenetik atau orogenesa dan epirogenetik. Bedanya cuma di wilayah dan waktu ya. Gitu. Kalau yang wilayah relatif cepat, wilayah sempit cepat tuh di sini ya ribuan tahun, ribuan sampai jutaan. Kalau misalkan yang lama itu ya bisa sampai puluhan juta kayak gitu, miliaran. Jadi ini jawabannya adalah orogenesa. Yang ini ya. Yang ini adalah orogenesa, proses pembentukan jalur pegunungan. Lanjut nomor 10. Ketika pernyataan berikut: pembentukan penglipatan, bentukan antiklorium, pembentukan rangkaian pegunungan, pembentukan dataran aluvial, pembentukan daerah aliran. Fenomena geosfer yang menunjukkan gerakan tektonik. Tektonik itu berarti kaitannya dengan pergerakan lempeng ataupun kerak bumi ya. Berarti apa? Ya lipatan, ya patahan, ya orogenesa, pembentukan pegunungan. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Sedangkan yang 4 dan 5 itu termasuk aluvial, eksogen berarti, bukan endogen ya. Dan ini jawabannya untuk ini adalah A. Nomor 11, gunung api yang terbentuk karena terjadinya erupsi eksplosif. Kalau yang tadi efusif meleleh itu adalah perisai, yang ini eksplosif, sehingga pas satu kali ledakan dia bisa memuntahkan sampai 2/3 dari kerucut gunung itu sendiri ya.
maka ini menghasilkan bentuk gunung api apa? Ya jelas, kalau nggak perisai, strato ataupun mar, pilihannya 3 itu. Kalau efusif itu adalah tadi perisai, kalau eksplosif itu adalah strato, kalau mar itu eksplosif. Jadi jawabannya adalah nomor ini adalah D. Eksplosif itu adalah mar. Selanjutnya nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini ya ilustrasi ya dari gambar lempeng atau kerak bumi. Gambar di samping menunjukkan bentuk muka bumi berupa patahan jelas patah. Yang termasuk jenis apa ini? Kalau horse itu adalah patahan yang naik, ya, puncak dari patahan. Kalau slang itu yang turun, lembah. Lipatan lagi melipat kan begitu. Nah, dextral, kalau dextral lain turun semuanya, slip itu adalah dextral. Kalau yang dextral dan flexure sebenarnya bagian dari patahan, kemudian sebagiannya itu turun ke bawah. Maka ini jawabannya adalah flexure ya, flexure. Nomor 13, perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar apa ini? Hamparan pasir ya. Bentukan hasil sedimentasi aeolis. Jadi sedimentasi tenaga utama adalah angin. Adalah apa? Adalah angin, ya bisa gurun ya, gurun pasir ya. Kayak gitu. Ya tinggal kita kaji satu persatu. Flood plain itu ada dataran banjir, ini air. Delta endapan air juga. Sand dune ini bukit ataupun gumuk pasir. Tombolo juga pasir, tetapi ini adalah yang ada di marine, laut, bukan angin, bukan aeolis, tapi kalau ini marine. Alluvial pen ini juga sama air. Maka untuk ini jawabannya adalah sand dune. Biasanya daerah-daerah kalau di Indonesia itu yang khas adalah di daerah Pantai Parangtritis, Pantai Parangkusumo, yaitu pembentukan bukit ataupun gumuk pasir. Nomor 14, perhatikan gambar berikut. Gambar di samping menunjukkan bentuk muka bumi, yaitu naik, turun, patahan yang naik dan turun. Kalau yang naik disebut horse, yang turun disebut graben ataupun slang. Maka jawabannya adalah kalau ini masalah ya pink, horse dan graben D. 15, hasil pengendapan dari marine adalah, marine itu adanya di mana? Di laut, di pantai ya. Delta dan bantaran sungai itu adalah di sungai aluvial. Delta dan kipas aluvial sungai, gumuk pasir dan bantaran sungai, gumuk pasir itu bisa di sekitar pantai, tapi itu oleh angin. Pasir yang terbangkan oleh angin, terbawa oleh ombak, terbangkan oleh angin. Gumuk pasir dan kipas aluvial. Kipas aluvial itu jelas air ya, sungai juga. Ini jawabannya adalah bar dan tombolo. Bar itu ya gumuk pasir, tombolo itu pasir yang memanjang. Ketika misalkan pasang turun, pasang surut, itu kelihatan ada dataran pasir yang bisa biasanya menghubungkan antara satu pulau dan pulau lainnya kayak gitu. Ya, ini jawabannya untuk ini adalah bar, pasir, dan tombolo. Selanjutnya nomor 16, salah satu dampak yang timbul akibat gerak tektonik epirogenesa adalah terbentuknya apa? Epirogenesa itu pembentukan muka bumi yang relatif lambat dalam jangka waktu yang lama dan lambat dan luas ya wilayah. Biasanya dibagi dua nih, positif negatif. Misalnya positif itu kayak naiknya muka air laut, kalau negatif itu seakan-akan air laut turun padahal dataran yang naik, pembentukan plateau kayak gitu ya. Maka di sini kajian persatu, rangkaian pegunungan berbarisan, pegunungan berarti orogenesa. Teras pantai bertingkat di Pulau Timur. Ini kenapa terjadi? Karena apa? Naiknya ataupun turunnya dasar laut sehingga terbentuk teras pantai. Ini jawabannya untuk nomor ini 16 itu adalah ini ya. Karena apa? Karena kalau yang C, kompleks Gunung Bromo itu patahan itu tektonisme patahan kan, dan pembentukan pegunungan juga bukan. Jadi ini jawabannya untuk nomor 16 adalah
Epirogenesa adalah teras pantai berliat di Pulau Timor. 17. Gempa bumi yang disebabkan oleh dislokasi kulit bumi disebut dislokasi kulit bumi. Dislokasi itu ya bisa pergerakan secara vertikal ataupun horizontal. Kulit bumi kerak lempeng berarti tektonik. Jelas ini jawabannya adalah gempa bumi tektonik. Gempa tektonik vulkanik aktivitas magma, kekuatan ya mengerot terlewat sekitarnya ada. Gempa runtuhan masa batuan tanah itu sama tuh, terban dan runtuhan, misalkan masa batuan ataupun longsoran sehingga menghasilkan tanah. Gempa tektonik. 18. Perhatikan pernyataan berikut. Suhu di sekitar kawah naik, terjadi angin ribut, terdengar suara gemuruh, terjadi hujan lebat, sering terjadi gempa kecil. Pertanyaannya adalah tanda-tanda gunung api akan meletus. Jadi manusia bisa memprediksi sebenarnya ya pra vulkanik gitu, magma mau keluar itu tandai dengan apa? Misalkan suhu sekitar kawah itu naik, sekitar kawah kemudian itu naik, terjadi gempa tremor, gempa sering gempa di situ, membentukkan misalkan jembatan material yang dari ke dalam itu keluar gitu, menumpuk, kemudian terdengar suara gemuruh dari mana ini? Dari batuan ataupun material yang desak oleh magma yang mau ke permukaan. Kemudian misalkan yang nampak juga itu misalkan pada hewan, pada turun gunung masuk ke pemukiman ya kayak gitu. Kemudian misalkan sumber mata air di sekitar gunung itu bisa naik panas ataupun bisa kebaliknya menjadi kering sama sekali. Itulah tanda-tanda gunung api akan meletus. Maka jawabannya untuk nomor 18 ini adalah suhu di sekitar kawah naik, terus dengar suara gemuruh, sering terjadi gempa kecil ataupun gempa tremor yang ada di sekitar kawah. 1, 3, dan 5. 1, 3, dan 5 adalah OC jawabannya. 19 lanjut. Gejala gunung api: intrusi magma, ekstrusi magma, erupsi eksplosif, munculnya geyser, erupsi areal. Gejala vulkanik terdapat pada angka. Gejala vulkanik. Jadi vulkanik itu kaitannya dengan aktivitas magma. Yaitu ada dua sebenarnya, intrusi magma dan ekstrusi magma kan kayak gitu. Kalau intrusi itu penerobosan magma di lapisan batuan di bawah walaupun nggak kita kelihatan oleh kita kayak gitu ya, nggak nampak, nggak terasa gitu, seperti pembentukan batolit ya gitu. Kemudian ekstrusi magma ini yang nampak karena apa? Aktivitas magma sampai ke permukaan. Kita mengatakan ekstrusi magma ini erupsi, gunung meletus ya. Erupsinya ada eksplosif, meledak, ada yang efusif. Kemudian bentuk kawahnya itu ada yang sentral, satu titik, areal satu wilayah yang luas gitu, atau linear memanjang di sekitar pagar. Kalau munculnya geyser itu biasanya bisa juga akibat misalkan aktivitas magma dari misalkan lapisan batuan yang di atasnya mengandung banyak air itu, di bawahnya itu misalkan terbentuk aktivitas namanya penerobosan magma, sehingga apa? Ada retakan, air memuncrat keluar gitu kan, dan panas kayak gitu. Tapi yang nampak adalah di sini adalah jelas ya, ekstrusi magma, erupsi eksplosif, dan erupsi areal. Jadi jawabannya di sini adalah D. Kayak ini adalah pasca ya. 20. Pernyataan: kerusakan pemukiman penduduk, tanah di sekitar gunung menjadi subur, tanah pertanian tertutup abu vulkanik, banyak penduduk migrasi ke tempat lain menyebabkan adanya wisata pegunungan. Dampak positif vulkanisme, dampak positif dari aktivitas magma ya yang ada di sekitar gunung berapi. Apa sih? Kerusakan pemukiman negatif, tanah sekitar gunung menjadi subur iya jangka panjangnya. Kalau tanah pertanian tertutup abu vulkanik ya ketika pertama ya merugikan, tapi kan jangka panjangnya ya menguntungkan. Banyak penduduk migrasi ke tempat lain mengungsi akibat ketika terjadi gunung meletus ya terpaksa evakuasi ya, menyebabkan adanya wisata pegunungan. Iya, wisata pegunungan apa? Ya menikmati misalkan
lavatur kayak gitu kan, ataupun di sekitarnya ada sumber mata air panas kayak gitu ya, ataupun penelitian dan sebagainya. Jawabannya untuk ini adalah apa tadi, 2 dan 5. Oke ya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan soal latihan untuk materi dinamika litosfer. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kalaupun belum paham, boleh kalian layangkan misalkan permasalahan, pertanyaan di kolom komentar, ataupun kalian bisa cari baca di referensi-referensi yang lain. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.